Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, kita kembali bertemu dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal-hal berkaitan dengan salat berjamaah. Ada beberapa hal yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu ada yang bercerita atau tentang mengenai hal imam, ada yang berkaitan dengan imam, ada juga yang berkaitan dengan makmum. Yang berkaitan dengan imam adalah bahwa imam agar menerima masukan dari makmum yang meminta untuk dipendekkan bacaan kemarin ya. Kemudian yang minta itu makmumnya nggak semua makmum, tapi makmum yang tua, yang sakit, itu boleh untuk meminta kepada imam agar jangan panjang-panjang, dan imam hendaknya menerima masukan dari jamaah apabila meminta untuk dipendekkan. Kemudian juga ada hal lain bahwa imam itu boleh mundur menjadi makmum dan makmum maju menjadi imam, dan hal-hal lain yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang silam. Pada hari ini kita akan masuk pertemuan baru, yaitu atau tema baru, yaitu siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Nah, ini mungkin takutnya ada kejadian imamnya tidak datang. Kalau imamnya datang maka nggak ada masalah. Tapi kalau imamnya tidak datang, siapa di antara jamaah yang paling berhak menjadi imam? Siapakah mereka? Yaitu orang yang paling berhak menjadi imam jika tidak ada imam rawatib, maka ialah orang yang paling banyak bacaan Qur'annya.
atau hafalan Qur'annya. Orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dengan bagus bacaannya pastinya. Jadi bacaannya bagus, hafalannya juga bagus. Itulah yang paling berhak untuk menjadi imam. Terutama imam-imam yang bersuara, yang jahar. Imam yang tidak jahar juga sebenarnya sama, karena ini hukumnya sholat juga semua sama. Jadi mereka itu menjadi imam di sholat jahar atau sholat sir sama, syarat dan ketentuannya sama, tidak dibeda-bedakan. Kalau sholat sir begini syaratnya, kalau sholat jahar begini syaratnya, tidak ada, sama saja. Yang namanya imam syaratnya sama, yaitu imam yang paling berhak adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya, bukan bagus suaranya ya. Dibedakan kaum muslimin, bedakan antara bagus suara dengan bagus bacaan. Kalau bagus suara tapi bacaan tidak bagus, hafalan juga tidak bagus, maka itu tidak berhak menjadi imam tuh. Apalagi mantan penyanyi jadi imam, waduh, digoyangnya pula ya, kemana-mana sama dia itu ya, jadinya goyang-goyang itu ayatnya. Jadi hati-hati nih, kita ini Masya Allah, kita belajar ini supaya tidak terlalu sederhana pengetahuan kita tentang agama kita ini. Jadi jangan karena dia mantan penyanyi terkenal gitu ya atau punya suara yang bagus gitu, vokalis, kemudian diangkat menjadi imam taraweh lagi, waduh panjang. Jadi bukan suaranya tapi adalah bacaannya. Bacaan itu ya hurufnya, pengucapan huruf dari huruf alif sampai huruf ya, kemudian panjang pendeknya, kemudian gunnahnya, gunnah yaitu hukum-hukum yang harus didengungkan, itu juga dibaca dengan baik. Kemudian juga kekuatan hafalannya, baru nanti yang terakhir adalah suaranya. Jadi patokannya bukan sekedar suara saja. Diperhatikan, orang yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus dalam bacaan Qur'annya. Disinilah pentingnya pengurus mengetahui syarat ini dan menyeleksi supaya imam yang ditetapkan menjadi imam itu pas bacaannya. Suara itu pemberian dari Allah, ada yang bagus ada yang tidak bagus, supaya pas. Jadi yang pertama, syarat orang bisa menjadi imam, kalau tidak ada imam rawatib, maka yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Atau dalam hadis lain, liya'ummakum aktsarakum Qur'ana. Agar menjadi imam di antara kalian yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, seandainya di tempat itu sama-sama bisa membaca Al-Quran, sama-sama ahli dalam Quran, sama ada dua fulan dan fulan, sama-sama ahli dalam Quran. Apa syarat yang kedua? Yaitu yang paling mengerti tentang hadis-hadis tentang salat. Apa yang kedua? Yang mengerti dalil-dalil salat atau hadis-hadis mengenai salat. Berarti fikih salat, berarti hadis-hadis tentang salat ini sama-sama pintar, sama-sama bagus bacaannya, hafalannya, mana yang paling mengerti tentang hadis-hadis salat, maka dia yang dikedepankan untuk menjadi imam. Seperti itu. Tetapi begini, imam rawatib terkadang terjadi di masjid-masjid, bukan masjid sinilah,
Ada imam rawatib itu tidak lebih bagus dari jamaahnya. Itu tidak apa-apa selama dia imam rawatib. Paham ya? Kalau dia imam rawatib, dia punya kekuasaan. Tapi bukan merawatibkan diri sendiri ya. Imam rawatib itu imam yang ditunjuk. Ditunjuk oleh yang berhak di masjid. Di masjid ada pengurusnya, pengurusnya menunjuk fulan fulan fulan. Ternyata di antara jamaah itu ada yang lebih bagus, tapi tidak ditunjuk. Karena rumahnya jauh, karena dia juga tidak bisa waktunya, atau karena tidak diketahui bahwa dia lebih bagus misalnya. Ternyata imamnya tidak lebih bagus dari makmumnya. Itu tidak apa-apa selama apa? Imam rawatib yang ditunjuk. Berarti yang salah siapa? Yang nunjuk. Bismillah. Seharusnya standarnya imam masjid itu paling tidak sama dengan makmumnya. Kalau ada makmum yang pintar, bagus, bacanya minimal dia sama, nggak jauh-jauh beda lah. Tapi kalau imam rawatib itu banyak kurangnya dibanding makmumnya, ini yang perlu diperhatikan oleh pengurus. Sekali lagi pengurus. Kita tidak menyalahkan imamnya, pengurusnya. Ada pengurus yang punya kekuasaan di masjid tersebut. Itu ya. Tapi itu di sini aman kok. Di sini bagus-bagus semua. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama yang paling banyak bacaan Qur'annya, paling bagus tajwidnya. Yang kedua yang paling mengerti tentang hadis-hadis salat. Kemudian ada satu hal yang penting bagi seorang imam. Sebentar. Kalau bacaannya, maaf. Pertimbangan pertama hafalannya dan tajwid bacaannya. Yang kedua hadis-hadis salat, fikih salat. Yang ketiga, seandainya sama-sama bagus ini, dua-duanya bahas Al-Quran bagus, hadisnya bagus, maka yang ketiga yang lebih tua, lebih tua ini, lebih tua dikedepankan. Lebih tua itu selalu dikedepankan dalam banyak hal, dalam masuk ke dalam ruangan, dalam mengambil makanan, dalam duduk, termasuk dalam imam. Itu memang dalam ajaran agama kita, Pak, itu orang tua didahulukan. Selamat kepada orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum tentu kita yang muda nih bisa jadi orang tua, ya enggak? Bisa jadi kita belum tua udah mati meninggal. Innalillah. Yang sudah tua alhamdulillah kita mendahulukan mereka. Mereka insyaallah panjang umur, barakah. Ya, nah, kata Nabi keberkahan ada di orang tua. Al barakatu ma'a akabirina. Keberkahan ada di orang-orang tua kita. Jadi mereka orang tua kita nih berkah, mereka berkah, mereka ini mulia, kita muliakan. Di antaranya kalau sama-sama ada sama-sama pintar Qur'annya, hadisnya, maka yang lebih tua kita dahulukan, yang lebih tua. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapa lagi yang lebih berhak? Yang keempat yang lebih berhak adalah yang punya kekuasaan. Yang punya apa? Kekuasaan. Jadi kalau sama-sama bacaannya bagus, sama-sama hadisnya bagus tentang sholat, sama-sama umurnya, yang ketiga siapa yang berkuasa di tempat itu. Yang berkuasa di tempat itu bisa dia, apa maksud yang berkuasa? Bisa tuan rumah, bisa Pak RW, dia posisinya Pak RW, dia posisinya imam rawatib, dia posisinya di situ sebagai ketua RT misalnya. Tapi sama-sama jago Quran sama jamaahnya, masyarakatnya. Nah, seperti itu. Jadi yang paling memiliki kekuasaan di tempat itu yang keempat. Nah, ini empat ini urutannya kalau tidak ada imam rawatib. Tapi kalau ada imam rawatib, semuanya jadi kalah sama imam rawatib. Sama kayak di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ada siapapun yang paling bagus bacanya kalah, nggak boleh. Harus izin dengan imam Masjidil Haram. Ya, harus izin dengan imam Masjidil Haram. Itu.
Begitu juga Istiqlal, begitu juga imam-imam yang lain, masjid-masjid yang lain gak bisa izin. Walaupun imamnya cepat secepat kilat, antum gak bisa protes. Pinggir Pak, gak bisa. Yang bisa antum gak usah sholat situ. Karena kita nggak punya hak di situ. Itulah pentingnya satu masjid itu menetapkan imam yang benar-benar mumpuni. Sebab nggak bisa dikotak-katik kalau udah imam rawatib. Tidak bisa diganggu-ganggu. Imam rawatib itu haknya penuh, punya kekuasaan. Itu ya. Jadi 4 ini jika tidak ada imam rawatib, bacaannya paling bagus, kemudian hadisnya, kemudian umurnya paling lebih tua, kemudian yang punya kekuasaan. Baik. Nah, sekarang bagi imam, ini juga untuk imam juga, imam itu ketika dia berdoa, baik berdoa qunut misalnya, atau doa salat Jumat khutbah kedua, atau doa salat Idul Fitri khutbah kedua, atau penutup khutbah Idul Fitri kalau satu khutbah, itu tidak boleh doa sendiri, Pak. Dia nggak boleh doa untuk diri dia sendiri. Iya. Kalau dia nggak sengaja tidak apa-apa. Misal Allahumma hadini, ini itu saya. Ya Allah tunjukkan saya. Allahumma hadini fiman hadait. Wa afini, dan selamatkan saya. Wa afini fiman afait. Wa tawallani fiman tawallait, dan berikan saya kekuasaan. Pertolongan. Saya terus saya. Wasrif anni syarra ma qadait, dan jauhkan takdir-takdir buruk dari saya. Kalau dia sengaja, itu di dalam hadis orang seperti ini melakukan kesalahan, maka dia telah mengkhianati makmum. Rabbighfirli makmum amin buat dia doang. Kalau sengaja, tapi salah sendiri, imamnya nggak ngerti, kata imamnya, ente nggak ngerti, udah Rabbighfirli Rabbirzuqni itu semua buat dia. Ampuni saya, beri saya rezeki, maafkan saya, semua buat dia. Makmum amin. Makmum nggak ngerti, kan nggak ngerti, makmum amin aja. Kata Rasul, faqad khanahum faman fa'al, barang siapa yang melakukan itu, fa'in fa'ala faqad khanahum, barang siapa yang melakukan itu maka dia telah mengkhianati jamaah. Nahlu. Jadi kalau sengaja, kalau tidak sengaja, bisa jadi imamnya juga nggak ngerti. Jadi imamnya udah pokoknya imam nggak ngerti. Rabbighfirli wa liwalidayya, Allahumma hdini fiman hadait. Ini semuanya. Ya udah, kalau imamnya nggak ngerti, ya dimaafkan. Imam juga nggak ngerti, dimaafkan. Ya, baik. Berapa ini? Masih ada waktu. Sekarang status imam dan makmum. Kemarin kita sudah belajar bahwa imam itu harus diikuti. Betul nggak? Diikuti apanya? Gerakan. Kalau bentuknya tangannya begini, angkatnya segini. Perlu nggak diikutin bentuknya? Nggak, susah. Kita nggak ngelihat ya. Tapi gerakan ditandai dengan perpindahan, gerakan ditandai dengan takbir. Kita fokus, kita dengerin takbir atau sami Allahu liman hamidah, itu yang kita ikutin. Adapun bentuknya bagaimananya, duduknya tawarruk, iftirash, itu urusan imam, silakan lakukan, makmum silakan lakukan. Gak ada masalah, itu berbeda. Nah, sekarang di bab ini kita akan perjelas bahwa saja imam dan makmum itu boleh berbeda dalam banyak hal. Tapi tidak boleh berbeda dalam gerakan. Jadi ini status imam dan makmum. Nah, status imam dan makmum, status imam itu boleh jika dia, yang Anda jelaskan ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ketat, harus sama niatnya harus sama, sholat fardu harus sholat fardu, sholat sunnah harus sholat sunnah, sholat zuhur harus sholat zuhur, asar harus asar. Ini Imam Syafi'i. Tapi imam yang lain adalah statusnya tidak mesti sama.
sama. Anak ikut yang tidak mesti sama. Kita lihat di sini akan banyak dalil-dalil yang menyatakan tidak mesti sama. Misalnya seperti ini. Yang pertama adalah orang yang sholat fardu boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Ini sholat fardu, dia makmum sholat fardu, imam sholat sunnah. Imam sholat tarawih, antum masuk ke sini belum sholat isya, akhirnya antum niat sholat isya, padahal imam sholat tarawih. Seperti itu tidak apa-apa. Atau orang yang imamnya bertayamum, makmumnya wudhu. Imamnya apa? Tayamum, karena imamnya tidak bisa kena air, tayamum, makmumnya wudhu. Itu juga tidak apa-apa. Atau imamnya musafir, makmumnya muqim. Imamnya apa? Musafir, makmumnya muqim. Imamnya musafir berapa rakaat kalau sholat zuhur? Kalau musafir imamnya 2 rakaat, musafir sholat zuhur 2 rakaat, makmumnya muqim sholat zuhurnya berapa? 4. Ini tidak apa-apa. Caranya gimana? Imamnya salam, makmumnya berdiri. Itu tidak apa-apa sama sekali itu. Ya. Itu tidak apa-apa. Ini hal-hal seperti ini kalau kita pakai madhab ini memudahkan ketika kita musafir. Ya, ketika kita jalan atau ketika kita di masjid-masjid yang kita tidak kenal siapa di situ. Ini orang lagi sholat sunnah atau lagi sholat fardu, kita nggak tahu. Ini musafir atau muqim, kita nggak tahu. Nah, dengan kaidah ini bahwa boleh kita bermakmum, berimam dengan orang yang musafir, ini lebih memudahkan. Dan Nabi melakukan itu. Nabi kalau musafir, Nabi tetap jadi imam. Yang lainnya yang muqim, misalnya Nabi pergi ke satu kampung, Nabi sholat di situ, orang kampung sekitar itu jadi makmum. Nanti Nabi SAW sholatnya 2 selesai, orang-orang sekitar kampung tersebut melanjutkan nambah 2 rakaat kembali. Itu ya. Jadi itu caranya. Jadi boleh musafir jadi imam bagi muqim. Kemudian orang yang kedudukannya lebih rendah boleh jadi imam kepada orang yang lebih tinggi. Misalnya pembantu atau supir boleh menjadi imam bagi majikannya. Ada satu masjid di daerah Duri Kepas sana, itu dia supir, tapi dia punya bacaan Quran bagus, dia punya hafalan bagus, tapi dia supir. Ya subhanallah, masih jadi supir tuh. Jadi kalau dia sholat tarawih atau itu terkadang dia suka suruh maju tuh, ya sholat isyanya dia mimpin, di belakangnya ada ininya majikannya. Gak ada masalah gitu ya, dalam beribadah menyembah Allah tidak ada masalah, karena patokannya bukan jabatan. Sekali lagi, di hadapan Allah bukan jabatannya tapi Al-Qur'annya. Lihat antum, bayangin, coba bayangin ya, di depan manusia dia diulu-ulukan, dihebat-hebatkan, diagung-agungkan, pas di hadapan Allah nggak ada nilainya, nggak bisa Quran. ya justru yang supirnya bisa Quran. Nah, jadi tapi mudah-mudahan majikannya banyak sedekah, karena majikannya banyak sedekah mudah-mudahan ntar ketemu di tingkat yang tinggi ya. Jadi jabatan di dunia ini intinya tidak, sekali lagi, tidak patokan. Jadi nggak usah khawatir bagi mereka-mereka yang diciptakan oleh Allah ditakdirkan miskin, udah sekolah nggak lulus, udah lulus juga nilainya merah semua. Pokoknya emang diciptakannya begitu dah, susah, nggak bisa hebat gitu ya, emang begitu, nggak bisa hebat, pokoknya udah qadarullah begitu. Nggak usah khawatir, jangan iri. Teman-teman kita satu angkatan udah kemana, sukses, ke luar negeri, jadi pejabat, jadi punya pembisnis. Nggak usah khawatir, kita tinggal bilang, ya Allah, tinggikan derajat saya di surga. Biarlah di dunia nggak ada masalah, yang penting derajat saya di surga, tolong tinggikan derajat saya di surga. Udah gitu, nggak ada masalah. Bagi yang tinggi derajatnya di dunia, minta sama Allah agar tidak terlena dengan dunia, agar istiqamah dalam Islam. Hati-hati ya. Apa emang kalau orang jabatannya tinggi ya, kalau jabatannya tinggi, kalau mati emang disolatinya 2 kali? Agak ngaruh. Tetap aja sekali, nggak ada 2 kali. Terus kalau dikafaninnya pakai bendera merah putih,
atau pakai sorban, emang jadi masuk surga? Enggak juga. Enggak ngaruh deh pokoknya. Pakai upacara, apa akhirnya malaikat mungkar nakir? Kagak bakalan. Jadi kaum muslimin, kalau di hadapan Allah adalah takwa. Takwa yang di bawah. Jadi orang bawah boleh menjadi imam bagi orang yang di atasnya. Contohnya adalah Amr bin Salamah. Beliau pernah menjadi imam. Maaf, tambahan lagi. Yang kecil lebih mudah boleh menjadi imam bagi yang lebih, dengan syarat yang tadi, yang lebih muda ini lebih bagus. Dia boleh menjadi imam bagi yang tua. Nah, ini banyak contohnya, banyak hadisnya. Yang pertama, Amr bin Salamah. Dia lebih muda, dia jadi imam buat kaumnya yang umurnya lebih besar lagi. Beliau sekitar 7 tahun. Salat sunnah tapi bukan salat fardu. Salat fardu harus dipimpin oleh anak-anak yang sudah baligh. Mulai kelas berapa berarti? SMP. Kalau salat sunnah tarawih boleh dipimpin anak SD. Umur 9, 8 gak ada masalah. Kalau yang salat apa? Tarawih, salat sunnah. Nah, ini beliau mimpin salat masih kecil, pimpin sholat, tidak apa-apa sholat sunnah. Kemudian orang buta seperti Ummu Maktum, Ibnu Ummi Maktum, beliau buta, pernah menjadi imam di Masjid Nabawi buat orang-orang yang melek. Kemudian juga orang yang sakit boleh menjadi imam bagi orang yang sehat. Sakit pilek misalnya, jadi imam buat yang sehat, nggak ada masalah. Nabi pernah sakit menjadi imam buat sahabat. Kemudian juga orang yang sholat sunnah, orang yang sudah sholat fardu, dia pulang ke rumah, dia sholat sunnah, istrinya ikut, itu juga boleh. Sholat sunnah boleh menjadi imam bagi yang sholat fardu. Atau orang yang sholat 2 kali, sholat isya di sini, kemudian sholat isya lagi di rumahnya, maka sholat isya yang di sini disebut wajib, sholat isya yang di rumahnya disebut sunnah. Itu juga dia boleh, dia sholat isya lagi di sana, kemudian menjadi imam buat yang belum sholat isya. Yang seperti itu juga boleh dilakukan oleh Muadz bin Jabal. Ya. Kemudian dianjurkan apabila ada orang yang salat sendiri, dianjurkan kita bersedekah kepadanya. Bersedekah, cara bersedekah gimana? Bersedekah salat jamaah gimana? Ya, dia salat sendiri, datang nih masbuk sendirian, kita kenal misalnya, atau kita nggak kenal juga nggak apa-apa. Kalau kita sempat, nggak ada kerjaan, nggak ada hal yang lain, tanggung jawab yang lain, ada orang baru datang, nah kita bilang ke dia, mau salat jamaah? Iya mau, nggak apa-apa, kita sedekah. Padahal kita sudah. Tapi kebanyakan setahu anak ditawarin jamaah nggak mau. Mau jamaah? Nggak, saya sendiri aja, Pak. Coba. Itu kebanyakan begitu. Jadi sholat di masjid nggak mau jamaah. Udah jamaah, bolong-bolong, kagak mau rapat. Dirinya di sono, soft di sini. Gimana sih? Bingung kan? Jadi kalau mau jamaah ya masuk dong ke soft. Kalau mau jamaah di masjid ya jamaah dong. Kalau orang udah habis, sudah selesai, ada yang mau jamaah, barengan dong. Jangan malah sholat ke masjid, masbuk di pojok sendiri. Minta sama yang udah sholat, atau tunggu orang yang belum sholat. Mau ke masjid mau ngapain? Ya jamaah. Mau sholat sendiri mah, ya di rumah bisa. Masjid itu tempatnya berjamaah. Masalahnya memang yang ngaji itu bagus, yang ngaji udah beres. Yang masalah tuh orang yang nggak ngerti, datang baru. Ini kan masjid jalan umum ya. Banyak jamaah baru di sini. Jamaah barunya bisa yang lebih bagus, tahu-tahu datang orang yang bagus, bisa juga orang yang awam. Ya, dia belum pernah sini, sholat sini, bisa juga pencuri dah. Kasihan juga ini masjid ya. Subhanallah, anak ikut berbela sungkawa, takziah. Ya, jadi laptop yang biasa buat ceramah ini diambil ya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah beri ganti yang lebih baik, Mas Marwan. Udah diganti masjid belum? Minta sama masjid dong. Suruh ganti setengah-setengah lah. Ya, direkam dulu. Jadi sekarang pakai apa ngeditnya?
Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh, udah anak rekomendasikan tolong beliin yang second yang 2,5 juta 3 juta. Kasihan Mas Marwan, dibalas kebaikannya. Ya. Selain amin diajukan juga Pak Tom diajukan. Jangan open donasi, ambil yang ada aja. Baik, lanjut. Apa tadi? Sudah kok. Oh iya, sedekah. Orang yang sholat datang sendiri, kita boleh bersedekah kepadanya karena Nabi SAW pernah melihat ada orang yang datang ke masjid sholat sendiri. Semua sahabat diam. Kemudian kata Nabi begini, ditegur. Emang tidak adakah seseorang di antara kalian yang mau bersedekah kepadanya? Kenapa kalian diam gitu? Jadi ada tadi orang sholat sendiri dibiarin. Nah kata Nabi, jangan dibiarkan, bantu dia, sedekahlah sholat untuknya. Enggak, sebelum mulai Pak. Sebelum mulai dia datang, kita lihat dia nggak ada temennya, kita tawarin. Kalau seandainya kita nggak ada kerjaan ya, emang lagi di sini. Jadi tugas orang yang suka lama-lama tidur-tiduran di belakang masjid, tugasnya tuh sedekah sholat. Bukan tidur-tiduran gini-gini. Ya. Kalau sibuk keluar, kalau yang gini-gini itu sedekah sholat. Takutnya dia nggak ada temennya, tapi kalau dia udah ada temennya nggak apa-apa. Ini ceritanya dia sendiri Pak, sendiri nggak ada temennya, kita sedekah sholat ya, jangan malah sibuk tidur-tiduran. Dilarang tidur di masjid sekarang, mana itunya? Nggak kelihatan? Oh itu harusnya 4 sisi semua biar kelihatan ya, tapi tetap tidur ya, ya maklum lah Pak. Ada masjid di sini, masjidnya lurus semua sih ya, posisinya bagus semua. Kalau ada di masjid mana tuh, Puri, ada beberapa masjid Puri Telkom yang saya hadir situ, itu memang dikasih khusus buat tidur Pak, kasih khusus buat tidur. Jadi orang bisa tidur. Itu kalau mau tidur di sini gitu. Jadi bukan dilarang nggak boleh tidur, jadi nggak bisa tidur. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena ini masjid bagus sekali. Ya, atau dikasih tempat tidur di sana tuh, di antara sini sama sini. Di situ kasih karpet, berarti karpet yang jelek. Maaf, gimana Pak Swin? Nggak apa-apa kasih karpet, karena kasihan kalau nggak karpet ada yang nggak bisa ya Pak. Kasih. Sudah. Alhamdulillah. Dikasih pengumuman juga, tidur di sini. Ini bagus, ini nggak lalu lalang, ini bagus, nggak apa-apa. Ya, intinya saya yakin pengurus ingin yang terbaik, bagus lah. Yang penting baik-baik kalau bisa kasih kesempatan tidur juga sedikit di mana gitu. Karena dulu di Masjid Nabi itu dibolehkan tidur di mana? Di belakang. Bahkan nginep berhari-hari di belakang. Nama tempatnya Suffah. Nama tempatnya apa? Suffah. Isinya orang-orang fakir miskin yang kuli-kuli, isinya kuli-kuli, betulan. Mereka kerjanya kuli-kuli yang memang tidak punya kemampuan berdagang. Ketuanya Abu Hurairah. Itu tidurnya di belakang. Setiap hari siang malam. Jadi artinya kalau bisa, cuman dulu aman ya. Dulu dikasih tempat itu tuh aman. Cuman zaman sekarang dikasih tempat itu hilang lagi nanti. Iya, makanya emang serba salah Pak. Iya, pengurus itu serba salah. Kasihan juga pengurus. Ya, pahalanya paling banyak pengurus. Ya, serba salah memang. Udah dikasih malah hilang. Ada yang mencuri, subhanallah. Tapi ya diusahakanlah yang terbaik. Kalau bisa syukur, hati-hati juga ada pencurian. Baik. Jadi berbicara sedekah lagi tadi. Selesai sedekah. Kemudian juga boleh tadi orang yang musafir sholat dengan orang yang muqim. Nabi pernah ke Mekah, Nabi sholat 2 rakaat. Di Mekah, orang Mekah ikut makmum, Nabi sholat 2 rakaat, mereka disuruh berdiri oleh Nabi SAW. Mereka suruh menyempurnakan. Tetapi sekarang, apabila kita musafir, kalau musafir
Ini musafir, ini yang udah dibuka musafir. Salat di belakang mukim, imamnya mukim, jamaahnya musafir. Mukim salat zuhurnya berapa rakaat? Musafir berapa? 2. Kalau seperti ini, maka dianjurkan di dalam hadis musafir salatnya sempurna. Salatnya apa? Ikut imam. Contoh gini deh, bapak-bapak kalau ke Mekah musafir bukan? Musafir lah, masa Mekah nggak musafir? Kalau sholat di Masjidil Haram, kita sholat bersama mukim, imam yang mukim. Kita musafir, imamnya mukim. Maka kalau sholat bersama imam mukim, maka kita sholatnya sempurna. Tapi kalau sholat di rumah, di mana? Hotel, karena sakit, karena jauh. Kalau hari 1, hari 2, hari 3, bapak tuh boleh qashar. Boleh 2 rakaat sholat zuhur, boleh 2 rakaat sholat asar. Kalau lagi nggak ke masjid, apalagi sakit. Kalau sakit di Masjidil Haram, di hotel, ingat ya, harinya hari 1, 2, 3. Kalau lebih dari itu sempurnakan. Hari pertama, kedua, ketiga. Paling banyak hari keempat. Kalau masih hari 1, 2, 3, itu silakan di hotel sholatnya di apa? Di qasar, boleh 2. Dari Mekah ke Madinah musafir nggak? Musafir, karena Mekah Madinah itu 350 atau 400 km, musafir. Jadi dari Mekah, dari Jeddah ke Mekah itu 200 kilo, musafir. Dari Mekah ke Madinah musafir. Jadi itu sebenarnya kalau kita pindah-pindah situ, cuman 9 hari, Mekah 4 hari, Madinah 3 hari, itu sebenarnya musafir kita tuh. Terus-terusan musafir itu. Jadi kalau sholatnya di masjid, kita bermakmum dengan imam yang mukim. Kalau kita di rumah atau di hotel karena A dan B, maka sebenarnya kita boleh musafir. Ngapain? Musafir. Musafir itu sunnah untuk diqashar. Bagus diqashar. Gak enak, Seth, gak enak. Gak ada gak enak, Syekh. Ini hukum. Ya, silakan. Baik, sementara ini saja mengenai imam tadi. Siapa yang lebih berhak menjadi imam, kemudian status imam dan makmum tadi sudah dijelaskan, boleh berbeda statusnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, silakan. Nah, Waalaikumsalam, apa kabar Bapak Ketua Bidang Ibadah mantan? Gimana Pak? Ditantang. Waduh. Gimana Pak? Imam rawatib? Gimana itu? Aduh. Itu dijawab di sini, Pak. Saya nggak tahu ya juga, mazhabnya harusnya boleh semua. Memang standar tadi kan udah saya baca lagi hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, liya ummakum aktsarukum Qur'ana. Hendaklah yang menjadi imam yang paling baik bacaan Qur'annya. Bagaimana mau tahu bacaan Qur'annya kalau sir terus? Jadi subhanallah, mungkin bukan spesialis, mungkin belum dikasih kesempatan. Coba dulu, mungkin ada kasih kesempatan, bisa salat maghrib, salat subuh, bisa. Saya punya guru Quran, Syekh Muhammad Atiq As-Sanawi. Suatu ketika beliau ke Indonesia, ada sebuah masjid, ada anak muda, bagus bacaannya, bagus, suaranya sedang, bagus. Ini anak muda disuruh imam nggak mau, umurnya udah 39 lah, nggak muda banget, 39. Tapi nggak mau terus. Dipanggil sama Syekh, itu saya lagi di sini. Ente kenapa nggak mau jadi imam? Saya nggak enak, takut lupa bacaan saya macam-macam. Apa kata Syekhnya? Jadi imam ente, baca Al-Ikhlas. Bisa nggak? Baca aja Al-Ikhlas. Baca apa? Ikhlas. Itu pesan beliau. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq. Sudah selesai. Nggak bisa juga baca
wal 'ashr. Enggak bisa juga inna a'tainakal kautsar. Di rumah aja udah sana. Harusnya bisa. Iya dong. Kan enggak apa-apa, Pak. Imam baca Al-Ikhlas. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kan? Makmum suka kok. Jadi idealnya sih harusnya bisa, Pak. Ya tadi pesan guru-guru kita yang mengerti begitu, orang mengerti pesannya jelas. Pak Al-Ikhlas, masa nggak bisa? Gitu. Boleh. Coba nanti Al-Ikhlas bisa, Mas. Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas, boleh nggak? Boleh. Ya udah Al-Ikhlas 2 rakaat. Artinya bisa, harusnya bisa. Karena bukan suara, makanya bukan suara patokannya, tapi bacaan Al-Quran. Suara nggak apa-apa, nggak bagus nggak apa-apa. Nah, Allah. Baik. Ya kan? Ada pertanyaan lagi? 2 menit lagi. Udah Pak, modal itu udah selesai. Ada lagi pertanyaan? Iya boleh. Boleh. Lebih tidak terbatas boleh. Tidak, kalau udah lebih dari 3 tidak dihitung lagi. Jangan dihitung, ntar lupa. Kalau udah lebih dari 3 nggak usah dihitung, udah baca aja. Imam. Didengerin aja. Suara bersuara. Imamnya bersuara, jangan didengerin. Kalau Al-Fatihah 1 kali, setelah itu udah selesai Al-Fatihah, imam masih baca ayat panjang, ya maka dengerin, nyimak aja, seperti itu. Ya, terus jadi kalau tambahan, kalau sujud, antum tidak hanya subhana rabbiyal a'la, atau bisa juga doa Pak, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, dalam hati lah. Ya. Baik, mudah-mudahan Allah terima salat kita, Allah maafkan segala kekhilafan, kesalahan kita dalam salat. Semoga Allah maafkan dan Allah terima salat kita yang penuh kekurangan tersebut, dan semoga di akhir-akhir hayat kita salat kita semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.